pegangan saya juga gak kuat ya teman-teman. Kayak gini itu sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi di my channel. Teman-teman, di video kali ini saya mau menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman semuanya yang sering banget ditanyakan di setiap video saya. Saya pilih beberapa pertanyaan aja ya teman-teman. Mungkin kalau teman-teman yang udah mengikuti video saya dari awal, itu saya kenapa dan bagaimana itu pasti teman-teman udah tahu ya. Mungkin ini teman-teman baru bergabung dengan kita ya, jadi beliau penasaran saya kenapa gitu ya teman-teman. Oke, saya nanti akan jawab beberapa pertanyaan. Oke teman-teman, kita jawab pertanyaan yang sering banget teman-teman tanyain, baik di Facebook, di IG, maupun di YouTube. Kenapa sih kak, kok kakinya kelihatan lemes banget, kayak nggak bisa ngapa-ngapain gitu, kakinya kayak nggak berfungsi gitu. Iya teman-teman, emang terlihat lemes banget dan emang lemas teman-teman, karena saya itu kan terkena polio ya teman-teman. Kalau polio itu kan yang terserang itu syaraf ya teman-teman, otomatis kakinya lemes, kayak nggak berfungsi gitu ya. Terus ada yang tanya lagi, kira-kira kakak bisa jongkok nggak? Kalau untuk jongkok untuk sebentar ya teman-teman itu saya bisa, tapi kalau untuk lama gitu itu udah nggak bisa ya teman-teman, karena kekuatan kakinya itu, kalau kekuatan normal seumpama ya 100%, kaki saya ini cuma 30% ya teman-teman. Jadi yang terkena polio itu kaki saya yang sebelah ini teman-teman. Terus kak, kira-kira kalau jalan nggak pakai tongkat bisa nggak? Teman-teman, kalau untuk jalan nggak pakai tongkat nggak bisa ya teman-teman, karena kakiku ini benar-benar lemes. Terus posisi kakiku juga panjang sebelah, jadi sulit banget untuk jalan tanpa tongkat gitu. Jadi saya kalau jalan harus menggunakan alat bantu, yaitu tongkat, kalau nggak bris, karena saya sekarang udah gemuk, jadi brisnya nggak muat lagi ya teman-teman. Saya jadi lebih memilih pakai tongkat, karena kalau saya pakai bris juga itu pinggang saya itu terasa sakit ya teman-teman, karena mungkin berat badan saya itu sekarang lebih berat, jadi kayaknya itu untuk jalan pakai bris itu terlalu berat gitu ya teman-teman. Jadi saya memilih menggunakan tongkat yang menurut saya itu lebih aman dan nyaman ya teman-teman. Saya menggunakan tongkat itu waktu saya hamil ya teman-teman. Jadi saya memilih menggunakan tongkat karena kata bidan waktu itu, kalau saya kan kalau pakai bris jalannya juga nggak bisa kayak teman-teman bagus gitu ya, otomatis saya jalannya kurang bagus gitu, gedeglak ke belakang, jadi takut ada efek samping ke bayinya. Jadi disaranin sama bidannya untuk pakai tongkat aja, katanya yang lebih aman gitu. Sebenarnya semuanya ada risikonya ya teman-teman. Pakai tongkat juga kalau gitu kadang takut jatuh gitu kan, takut terpleset, tapi alhamdulillah menurut saya pakai tongkat lebih aman. Dan sampai sekarang pun setelah anak saya udah 3 tahun, saya lebih nyaman pakai tongkat gitu ya teman-teman daripada pakai bris, yaitu karena berat badan saya itu yang udah sekarang udah banyak. Dan ada juga teman-teman yang nyaranin saya untuk dipijet, untuk ke dokter. Teman-teman, kalau untuk dipijet, untuk itu tuh udah ya teman-teman. Dulu kan saya terkena polionya itu umur 4 tahun. Jadi dulu tuh udah yang namanya pijet ke dokter, apapun itu udah dilakuin saya dan orang tua, tapi nggak sembuh. Karena ini kan polio, otomatis polio itu permanen ya teman-teman, nggak bisa sembuh gitu loh. Kita berhenti berobatnya itu ketika ayah saya bertemu dengan dokter tulang ya teman-teman. Sebelum saya operasi, ayah saya konsultasi dengan dokter. Kata dokter, ini anak harus dioperasi. Dioperasinya apa? Ekspektasi saya otomatis sembuh ya teman-teman, bisa jalan kayak teman-teman, normal lagi. Tapi kan namanya anak kecil itu harapannya tinggi banget gitu. Saya di situ punya semangat untuk pengen operasi, tapi ternyata
Di situ setelah operasi ya teman-teman, kata dokter, udah Pak, Bu, jangan berobat lagi karena anak ini ya sembuhnya seperti ini gitu. Percuma Bapak Ibu mau buang-buang uang kayak gimana, seperti apapun, anak ini tidak akan sembuh gitu kata dokter. Ya sembuhnya seperti ini. Setelah operasi ya itu teman-teman, selesai operasi saya dipakein bris, belajar jalan pakai bris gitu, seperti itu. Jadi terima kasih untuk teman-teman yang udah nyaranin saya buat, sampai ada yang DM ke IG ngasih alamat, katanya ini tukang urut ini udah nyembuhin beberapa orang ya yang lumpuh jadi bisa jalan lagi. Terima kasih teman-teman untuk perhatiannya. Tapi saya itu kan terkena polio ya teman-teman, jadi saya nggak akan bisa sembuh. Ya saya syukuri aja teman-teman keadaan saya yang sekarang. Oke teman-teman, ini ya keadaan kaki saya, biar teman-teman gak penasaran lagi ya teman-teman, gak tanya-tanya lagi ya. Gak apa-apa sih teman-teman kalau mau tanya gitu loh, tapi saya jawab di video kali ini ya teman-teman. Ini jadi kaki saya itu teman-teman, yang sebelah kanan itu kecil ya teman-teman, terus lemas dan seperti ini. Nah, otomatis kekuatan kaki saya itu tumpuannya di kaki kiri teman-teman. Tuh, yang ini teman-teman. Jadi saya harus menggunakan alat bantu, yaitu dengan tongkat. Kalau untuk berdiri tanpa pegangan saya juga gak kuat ya teman-teman. Kayak gini itu sebenarnya kuat, tapi cuma sebentar ya teman-teman. Apalagi saya harus berjalan tanpa menggunakan tongkat, itu nggak bisa ya teman-teman, sulit. Nah teman-teman, itu tadi kalian sudah lihat kan kondisi saya seperti apa. Kalau saya itu seorang difabel polio, kakinya kecil satu, lemah ya teman-teman. Karena polio itu sekali lagi saya bilang nggak bisa disembuhin ya teman-teman. Tapi bagi teman-teman difabel, terutama teman-teman difabel polio, jangan pantang menyerah, tetap semangat dan selalu bersyukur. Intinya kalau kita menjalani kehidupan dengan selalu bersyukur, insya Allah rasanya nikmat ya teman-teman. Nggak akan ngeluh gitu loh teman-teman. Seperti apapun kondisi kita, kalau kita bersyukur nggak akan ngeluh, karena Allah tahu yang terbaik untuk kita. Walaupun kita maunya apa, tapi Allah udah tahu kita butuhnya seperti apa ya teman-teman. Ya mungkin awal-awal karena waktu kita dulu bisa jalan, nggak bisa jalan, saya nggak menyalahkan ya teman-teman. Itu nggak mudah prosesnya untuk saya juga bisa menerima diri seperti sekarang ya teman-teman. Karena awal-awal juga saya sama gitu, nggak mau keluar, malu, takut, intinya takut dibully gitu loh teman-teman. Tapi setelah saya membuka diri, mau keluar, mau main, ternyata teman-teman saya baik, welcome, mau menolong saya, mau main sama saya. Nah, semua segala sesuatu itu karena pikiran kita sendiri ya teman-teman. Jadi tetap semangat. Sampai di sini dulu ya teman-teman videonya. Semoga video saya ini bisa menjawab rasa penasaran teman-teman, dan mohon maaf jika tidak semua pertanyaan saya jawab ya. Oke, sampai di sini dulu. Terima kasih. Jangan lupa bantu like, comment, share, dan subscribe supaya saya lebih semangat lagi buat videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.